Shalom Sobat Ngepray dimanapun berada. Kembali lagi dalam podcast Ngepray, ngobrol bareng pemuda remaja Advent santuy. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Maruli Penglihatan yang akan memimpin sebagai host pada saat ini. Dan saya tidak sendiri, ada ditemani juga dengan partner saya. Saya? Iya. Saya partnernya? Bukan, iya Anda lah partner saya. Oke. Perkenalkan saya Samuel Silalahi. Iya. Ada lagu yang paling saya suka, Samsi. Apa tuh pendeta? Kalau di gereja gitu kan judulnya I Need Thee. Jadi, coba pendeta nyanyikan dulu. Oh boleh. Iya, I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Saviors, I come to thee. Keren pendeta suaranya. Puji bagus. Tuhan. Jadi Samsi tahu kenapa saya menyanyi barusan? Pastinya dong pendeta. Iya, karena itu berhubungan dengan topik kita pada malam ini, yaitu melayani sukacita, melayani dengan suara. Nah, jadi pada malam ini kita akan mengundang narasumber yang akan membahas mengenai topik kita tersebut. Apakah Samsi tahu siapa narasumber kita pada malam ini? Tentunya pendeta. Iya. Sudah hadir dua narasumber yang sangat berdedikasi tinggi. Wow. Dalam pelayanan bersuara. Luar biasa. Karena kita ada di podcast Ngepray, ngobrol bareng pemuda dan remaja. Jadi kita di podcast ini mengundang pemimpin choir dari remaja dan juga anak muda. Oke. Kami persilakan terlebih dahulu kepada pemimpin choir pemuda untuk memperkenalkan diri. Setelah itu pemimpin dari KOR remaja untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Hai. Selamat malam. Perkenalkan, saya Natalia sama lagi. Hai Natalia. Tapi tadi agak lebay ya Kak, berdedikasi tinggi, luar biasa kata-katanya Kak Samsi. Sebenarnya juga Kak Samsi itu juga partner saya di dalam KOR Pemuda, dan pendeta Maruli juga adalah salah satu anggota dari KOR Pemuda. Oh begitu ya Kak. Oke. Oh begitu. Silakan lanjut. Oke, sekarang giliran saya ya. Iya. Oke. Silakan Kak. Perkenalkan, selamat malam semuanya. Selamat Perkenalkan, malam. nama saya Kathy Halo. Manurung. Dan sama seperti Kak Natalia tadi, sebenarnya agak lebay juga ya kalau dibilang berdedikasi tinggi. Kan memang berdedikasi tinggi kan Kak? Ini sebenarnya semuanya berdedikasi Kalau tidak tinggi berdedikasi ya. pasti tidak mau. Saya sebenarnya melayani banyak dong. belajar loh Itu dari perlu Kak didoakan, Natalia. itu perlu didoakan. Perlu didoakan. Oke. Oke, pendeta. Ya, Ya, jadi kita senang sekali Samsi karena kedatangan dua pimpinan KOR remaja dan pemuda gereja kita dalam pembahasan pada malam ini. Sekali lagi topik pembahasan kita pada saat ini ialah sukacita melayani dengan suara. Nah, berbicara mengenai melayani sukacita dengan suara ini artinya bahwa kita percaya ini adalah merupakan salah satu talenta yang Tuhan berikan ya. Ya betul dalam pendeta. Suara seperti itu. Tapi pendeta, Ya, kita harus berdoa dulu pendeta. ya. Tadi juga saya mau ingatkan itu sebenarnya. Oh begitu ya pendeta. Untuk itulah karena Samuel sudah mengingatkan itu, dipersilakan Samuel Oke. untuk pimpin kita terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hingga tiba di saat podcast yang ini Bapa. Bapa, kami ingin membahas tentang sukacita melayani melalui suara Bapa. Biarlah kiranya apa yang kami bahas ini dapat seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Inilah pengharapan kami Bapa, hanya Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. amin. Ya, jadi kepada dua narasumber kita yang berdedikasi Berdedikasi dalam tinggi. pelayanan ya, Waduh. seperti tadi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai ya, artinya Yes. ngobrol-ngobrol santuy. Santuy. Jadi kami ingin bertanya nih buat Natalia maupun Kak Kety, artinya sejak kapan mulai tertarik dengan
pelayanan khususnya dalam menyanyi ya, talenta yang Tuhan berikan dalam menyanyi. Mungkin bisa dibagikan kepada sobat ngepray dimanapun berada saat ini. Dipersilakan. Oke, mungkin aku duluan kali ya. Boleh. sebelum Bunda Silakan, Kathy silakan, menambahkan. Oke. Sejak kapan melayani melalui suara? Tepatnya lupa, Pendeta. Oke. Tapi yang saya ingat pastinya dari kecil, dimana sebenarnya lingkungan saya pun sudah memberitahu atau mengajarkan, memperkenalkan kalau Bernyanyi. kita memperkenalkan Iya. bernyanyi atau melayani dengan suara. Yes. Jadi mulai dari kecil itu mungkin sudah dilatih membawakan nyanyian solo ataupun mengikuti salah satu choir di gereja, choir anak-anak. Oh, oke. Jadi Berarti dari sejak anak-anak. Dari sejak anak-anak. mungkin dari ini kali ya, kelas sekolah sahabat anak-anak, ikut di sahabat 13. Kurang lebih Sudah melayani betul, gitu ya? Betul. Oke. Mantap. Iya, Kalau jadi- Kak Oke, Kathy jadi bagaimana? memang sudah terbukti ya dari kecil memang berdedikasi sih Waduh, sepertinya ini ya. sama ya kayaknya ya. Oke, kalau saya mungkin ceritanya beda ya. Kalau tadi Kak Natalia dari kecil, wah kalau saya mungkin waktu kecil ngapain ya? Mungkin untuk ikut-ikut dalam choir mungkin belum ya gitu. Tapi kalau puji Tuhan pada waktu berkuliah, nah di situ mungkin mulai serius ya, Oke. mulai mengikuti suatu organisasi Oke, dan ya. mulai belajar bagaimana sih menyanyi dengan benar seperti itu. Walaupun sebenarnya ya nggak sempurna, pasti masih banyak Ya. nih yang lebih jago. Karena Natalia mungkin lebih jago karena udah dari kecil. Kalau saya mungkin udah kuliah. Tapi puji Tuhan untuk kesempatan ya yang diberikan untuk melayani dengan suara. Tapi salah satu hal yang menarik juga waktu masih kecil ya, itu mungkin terasa lebih dipaksa karena belum ada keinginan dari diri Ya. sendiri ya. Masih malu-malu gitu ya. Iya, betul. Siapa tuh yang paksa, Kak? Siapa yang paksa? Siapa nih yang paksa? Siapa yang paksa nih? Ini bukan dari keinginan hati, Kak. Iya, betul. Tapi kalau sekarang udah nggak dipaksa-paksa lagi kan? Iya, didoakan Oh, ya. sudah tidak merasa terpaksa lagi ya. Oke. Luar biasa. Kira-kira nih ya, pertama kali tuh kakak-kakak mempunyai wadah untuk melayani bernyanyi atau itu ikut grup kelompok bernyanyi itu kapan? Ini tadi udah terjawab sebenarnya sedikit di Ya. pertanyaan yang pertama kan. Ya. Tadi Samsi sempat sebutkan bahwa ada sekolah sahabat anak-anak Ya. di MT ini, tentunya banyak sekali sarana untuk kita bisa ikut melayani dengan suara. Sekolah sahabat Ya. anak-anak, Betul. mereka bernyanyi juga setiap sahabat 13. Kemudian pernah juga, ini waktu masih kecil ya, Ya. diminta untuk menyanyi solo. Kemudian yang paling terasa adalah ketika mengikuti choir anak-anak. Oke. Itu mungkin beberapa wadah di gereja MT Haryono. Berarti ini. banyak mengikuti kelompok-kelompok bernyanyi juga gitu ya, Iya, Kak? iya. Oke. Kalau Kak Kathy bagaimana? Oke, kalau saya tadi ya sama ya pada waktu kuliah kebetulan saya berkuliah di kampus dengan banyak sekali choir-choir yang bagus. Waduh, ya. keren banget tuh. Kampusnya Banyak di mana sekali. Kak Kathy waktu lalu? Waktu itu kebetulan di Philippines, Oh, ya. Philippines. Adventist University of the Wow. Philippines. Ya. Berarti ya. berasa di surga ya, Kak ya? Wow. Sebenarnya. Memang Jadi terkenal. kalau mendengar choir-choir di sana Iya. bagus sekali ya. Filipina terkenal suaranya bagus-bagus. Ya, puji Jadi Tuhan. sebenarnya agak terinspirasi juga ya mendengar suara yang bagus-bagus gitu ya, gimana nih caranya gitu supaya bisa bernyanyi seperti itu. Dan puji Tuhan waktu itu kebetulan ada choir untuk orang-orang Indonesia ya di sana. Jadi mungkin namanya saya sebutkan di sini ya, AUP Indonesian Choral. Oh. Gitu. Oke. Jadi saya bergabung di sana sambil pelan-pelan belajar bernyanyi. Dan sebenarnya masih banyak nih cerita yang bisa di-share ya nanti mungkin Ya. ya. Gitu. Tapi mulainya dari situ. Betul. Berarti sejak berkuliah, Kak? Sejak berkuliah. Kalau kecil-kecil dulu mungkin ya Mungkin nggak nyanyi seperti pribadi. Kak Natalia ya. Mungkin masih di kamar mandi Salah sambil lagi. mandi gitu ya. Tapi Kalau semua orang juga memang Kak Kathy itu kalau nyanyi di kamar mandi
nggak tahu entah kenapa merasa lebih bagus Lebih bagus ya. suaranya, lebih pede gitu kan. Karena cuma kita doang yang mendengar Ya. pendeta. Tapi kan tidak menutup untuk kita ya Kak. Mungkin Kak Samsi atau pendeta Apa nih kita? Ini ya, by the way, Kak Iya, Samsi pertama ini, kali aduh, Kak Samsi juga suaranya bagus. Loh, kok begini? bagus banget. Kan Pendeta kita juga yang tadi. mengundang mereka kan pendeta. Oh iya. Berarti kita menanya ke mereka saja kan. Siapa Tadi tahu openingnya tuh keren banget kan. Iya. Harusnya pendeta nih jadi narasumber. Aduh. mungkin dijawab singkat aja pendeta. Oke. Kira-kira pertama kali kapan? Iya, saya pertama kali ikut choir itu ya di MT Haryono 1 ini. Oh. Udah lama ya pendeta Iya, ya. udah lama banget sejak Januari Luar tahun ini, biasa. jadi baru 3 bulan lah lamanya. Oh, luar biasa. Kenapa baru kali ini pendeta? Iya, karena tuh baru terpanggilnya sekarang. Oh, ya. baru terpanggil Iya. sekarang. Dulu belum terpanggil. Dulu dipanggil, tetapi selalu menghindar begitu. Oke. Tapi 3 bulan aja tadi coba Iya. penghayatannya, Ya, aduh. suaranya luar biasa. Betul sekali. Biasa Puji di Tuhan luar. Kalau Samsi terakhir sebelum kita lanjut. Kalau saya ya, apanya nih? Wadah pertama mungkin. Wadah pertama. Ya pas masih kecil, sekolah sahabat anak-anak, nyanyi depan sahabat 13, begitulah. Tuh Kak, berarti bukan cuman aku dong, Kak Samsi juga. Iya, makanya keren-keren banget sebenarnya ini kakak-kakak berdua di sini ya. Aduh, itu kalimat. Semuanya keren. Nah, pasti kan kayak tadi Natalia, Kak Keti sudah dari kecil, atau Kak Keti tadi dari pas kuliah ya artinya. Pasti kan sudah begitu banyak nih lagu-lagu yang dinyanyikan, yang mungkin sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada lagu paling favorit? Artinya ini lagu rohani ya, lagu rohani yang paling favorit atau paling disukai, bahkan ketika menyanyikan itu tuh seperti rasa ingin menangis atau tersentuh. Kalau boleh tahu, lagu apa itu yang disukai dan kenapa? Kalau boleh ada cerita khusus. Kan kita tahu di lagu Sion kan ada banyak tuh lagu-lagu yang ditulis berdasarkan kisah nyata atau Ya. kesaksian bagaimana mereka berjalan bersama dengan Ya, Tuhan. betul. Seperti itu kan, mungkin bisa di-share sedikit lagu kesukaan Oke. dan alasannya. Sebenarnya kalau ditanya ini agak membingungkan karena banyak sekali lagu-lagu yang liriknya itu bagus-bagus tentunya ya. Dan puitis-puitis pastinya menguatkan kita masing-masing Ya. gitu Ya. kan. Kalau disuruh milih saya juga bingung, tapi mungkin ada salah satu lagu yang menyentuh hati saya juga. Ya bisa dibilang salah satu lagu favorit saya. Judulnya Trust His Heart. Terus Kenapa tuh Kak? Kenapa Kenapa favorit tuh? lagu itu? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa favorit, tapi menurut saya ya. Apakah notnya gitu atau liriknya? Waduh berat nih kalau Berat. konduktor Samsi udah ngomong not Oh, atau kok konduktor? mungkin lebih ke liriknya. Liriknya ya. Sebenarnya sih sama-sama menguatkan, tapi entah kenapa lagu itu ya saya rasa benar-benar menguatkan, di mana apapun yang sedang kita hadapi, kita tuh nggak sendiri dan Tuhan tuh akan selalu bersama-sama dengan kita gitu. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tuh nggak pernah salah. Wah. Amin. Ya itu Amin, kurang lebih amin. seperti itu. Jadi Trust His Heart boleh didengerin tapi versi choir. Luar biasa. Sekalian promosi ya. Promosi. Kalau youth choir ada lagu itu ya. Nanti kita Baru mau belajar. Baru mau Iya, belajar. boleh ya? Nantikan ya. Oke, Kak Ke Keti, saya ya, sekarang. bagaimana? Oke, kalau saya sama sih, mungkin banyak. Mungkin lagu pujian itu semuanya indah kan. Betul. Apalagi mungkin di saat-saat tertentu nih kita merasakan Ya. mungkin ups and downs. Kebetulan ada satu lagu yang kita dengar cocok gitu ya. Tapi kalau dulu tuh salah satu yang saya suka itu adalah ada lagu di choir dulu itu Lord Make Us Instrument. Oh. Jadi memang terus terang perjalanan saya untuk di choir ini cukup menjadi pengalaman yang sangat indah dalam hidup saya, sehingga pada waktu kita menyanyikan lagu itu Lord Make Us Instrument, rasanya ya memang ya tujuan kita menyanyi sebenarnya untuk menjadi alat bagi Dia ya gitu. Kalau nggak salah itu lagunya ada yang berkaitan dengan pembawa damai ya Kak?
Betul. Betul ya? Oh, Nah, gitu. puji Tuhan. Coba mungkin Kak Samsi bisa spill. Itu tadi kan udah dikasih tahu judulnya kan? Oh Udah iya, terspill. judulnya ya. Nadanya mungkin ya. Ya. Oke, nanti mungkin kita nantikan videonya ya dari Kak Samsi. Oh Loh, iya, loh, boleh, loh. boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke. Saya ingin bertanya nih Kak. Kalau saya pribadi ada tuh pengalaman menarik dalam mengikuti choir ataupun wadah bernyanyi. Ya. Contohnya nih ya, ketika saya berkuliah, saya mengikuti sebuah choir. Oh, Pengalaman menariknya itu begini. Jadi karena kami kuliah di tempat yang berasrama, adalah saatnya kami itu pelayanan keluar. Jadi di hari Sabat itu melayani ke gereja-gereja. Saya kuliah di Bandung, melayani gereja di Jakarta. oh, Yang menariknya ini harus bangun jam 2 pagi. Oke. Tempat kuliah di Bandung itu kan dingin, airnya dingin. Kan gak mungkin kan berangkat mau melayani tapi nggak mandi. Gak Ya. mandi. Mau nggak mau harus Harus mandi dengan keadaan air yang sangat dingin. Itu Ya. hal yang menarik bagi saya. Harus mandi jam 2 pagi dengan keadaan air yang dingin. Kalau dari Kak Keti kira-kira ada nggak pengalaman yang menarik? Pengalaman yang menarik. Iya. Banyak. Jadi pengalaman yang menarik kalau saya boleh share di sini ya. ya. Sebenarnya di sini saya dari choir ini perjalanan awal saya sehingga akhirnya saya mengenal Advent. Wah, berat nih. Sebenarnya dari ya Jadi, jadi sebelumnya Kak Keti sebelumnya kebetulan saya bukan tidak Advent. Advent Wah, ya. luar Jadi begitu saya ikut choir pada awalnya mungkin seperti tadi saya share karena saya lihat kok ini bagus-bagus sekali kalau nyanyi. Bagus tuh dalam artian saya terberkati Ya. gitu ya. puji Tuhan. Dan akhirnya kita mungkin ingin berpartisipasi, ingin belajar untuk menyanyi dalam choir. Sehingga pada waktu itu sebenarnya saya belum join sih. Sebenarnya saya belum join choir ini. Tapi karena saya waktu itu senang, jadi setiap aktivitas choir ini saya lihat. Jadi kalau mereka latihan, saya lihat latihannya. Yeah. Saya duduk aja di belakang gitu ya, melihat latihannya. Kemudian kalau di situ ada aktivitas misalnya pemuda Advent gitu ya, di alam, kemudian saya ikut. Sehingga akhirnya menuntun saya, semua pengalaman ini sebenarnya menuntun saya mengenal Tuhan ya, mengenal kebenaran. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah saya masuk Advent bukan karena doktrin ya, Oke. awalnya yang memimpin saya masuk ke Advent ya, tapi karena pengalamannya gitu ya. Saya merasa saya mengalami pengalaman-pengalaman dalam melayani Tuhan seperti itu, dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena di choir ini sebenarnya bukan hanya bernyanyi, tapi juga berdoa bersama gitu kan ya. Banyak sekali aktivitasnya. Dan pada waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk dibaptis. Dan pada waktu saya masih dibaptis, istilahnya kita masih bayi ya, seperti itu ya. Masih bayi, dan choir inilah sebenarnya membantu perjalanan awal saya. Perjalanan awal iman saya. Gitu ya. Jadi banyak sekali, sampai kita juga banyak pelayanan seperti itu ya. Apakah itu mudah untuk dilakukan? Sebenarnya enggak juga gitu. Kita di sana dikirim orang tua untuk belajar kan. Iya. Tapi ini sebenarnya ada ekstra aktivitas yang dilakukan. Dan itu kadang-kadang pelayanan sampai ke tempat-tempat yang mungkin susah dijangkau seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya akhirnya membuat pengalaman rohani saya, mungkin puji Tuhan ya, saya bisa mendapatkan pengalaman ini sehingga rasanya iman saya waktu itu cukup bertumbuh. Ya, jadi untuk anak-anak muda nih mungkin sebisa mungkin mari ikut choir ya. Tapi nanti kita ke sana. Silakan Nat. Berarti luar biasa banget pengalaman Kak Keti ini ya. Ternyata pendeta, untuk seseorang itu bisa terpanggil untuk mengikuti juru selamat bukan hanya dari khotbah-khotbah saja, tetapi dari lagu-lagu pujian, pelayanan bernyanyi. Ketika orang mendengarkan nyanyian, Betul. itu bisa membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan pendeta.
Karena memang ada banyak Amin. cara Tuhan bisa memenangkan orang, ya termasuk juga dengan lagu-lagu pujian seperti itu, dan masih banyak lagi cara Tuhan. Kalau Kanat bagaimana Luar biasa. pengalaman menariknya? Jadi bingung nih. Apa ya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari Kak Kety ya. Kalau tadi Kak Kety bilang banyak pergi ke tempat-tempat yang susah dijangkau terus mendapatkan pengalaman iman. Ini sama dengan yang sudah dilakukan Kor Pemuda MT Haryono 1 beberapa kali. Jadi Kemana? itu menjadi pengalaman menarik juga bagi saya pribadi karena kita bisa melakukan mission trip. Wow. Mission trip itu apa, Kak? Kita pergi ke suatu daerah yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Di sana kita bisa saling berbagi, dan yang uniknya adalah kita bisa memperlihatkan ke teman-teman juga yang di dalam choir kalau choir itu tidak hanya kita bernyanyi, tapi kita bisa seperti tadi kita bisa melakukan charity clinic atau pengobatan gratis gitu kan. Kemudian kita bisa melakukan ada namanya door to door. Door to door itu kayak kita pergi ke rumah-rumah orang-orang yang mungkin bukan Advent. Kemudian kita ke sana, datang ke mereka, kita buat seperti sharing sebentar. Kemudian kita doakan mereka, atau mungkin kita datangi rumah-rumah mereka. Bagi mereka yang kita lihat mungkin tidak bisa kita doakan, tapi kita bisa memperkenalkan melalui pengobatan gratis itu tadi. Tapi pengobatan gratis bukan yang secara besar. Perbuatan kasih begitu. Betul. Ya, itu salah satu pengalaman menariknya sih. Jadi kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak mengenal Advent, kita bisa membagikan ya kasih Tuhan itu. Jadi berarti bukan hanya menyanyi-menyanyi aja Samuel. Iya, betul pendeta. Tetapi dari kelompok paduan suara ini kita juga bisa menjadi khotbah yang hidup seperti itu. Setuju. Ya, luar biasa dengan tadi perbuatan kasih itu kan bagian juga dari khotbah yang hidup kan? Betul. Dan tapi pendeta, ada aku dengar. Mungkin ini menjadi supaya kita tahu ya, salah satu pengalaman menarik yang tadinya kan tadi pendeta bilang pendeta katakan bahwa pendeta nggak pernah ikut choir, tapi tiba-tiba di MT baru di sini ikut choir. Ada pengalaman menarik apa yang membuat pendeta akhirnya mengikuti choir di MT ini? Apakah karena terpaksa pendeta? Atau terinspirasi dari Kak Natalia kita nggak tahu ya. Itu berarti kita masuk di pertanyaan selanjutnya itu. Oh gitu. Nah, jadi begini. Saya kebetulan memang kan baru dibaptis juga sekitar SMP kelas 3, SMA kelas 1 antara begitulah. Karena juga memang saya bukan dari Advent. Latar belakang kan seperti itu, sama seperti Kak Kety. Dan selama saya sekolah dari SD, SMP, SMA, saya nggak pernah sekolah di sekolah Advent. Sehingga menyanyi itu bukanlah sesuatu hal yang bagi saya itu terbiasa gitu. Kalau mungkin tadi kan kayak Kak Kety sekolah di sekolah Advent jadi sering mendengar. Nah, saya jarang mendengar itu. Jadi ketertarikan di dalam dunia menyanyi saya belum merasakan. Dan saya sadari bahwa memang suara saya ini kadang suka, menurut saya false dan kurang percaya diri. Tadi false nggak sih, Nat? Enggak kayaknya ya. Tapi ini menarik tadi juga ya sebenarnya. Iya. Jadi saya tidak tahu apakah kalau Samsi, Kak Kety, Natalia dulu pernah juga merasa bahwa aduh false gaya suara saya. Tapi saya pernah merasakan itu pada posisi di mana bahwa aduh false nih suara saya nih. Tapi saya suka sih mendengar orang nyanyi. Tapi kalau untuk saya mau menyanyi, saya takut malah itu jadi nggak, kurang percaya diri lah seperti itu. Sampai pada waktu kuliah di Unclub, nah di situ baru banyak kan kelompok-kelompok paduan suara. Wah, kor dari mahasiswa keperawatan, kor mahasiswa ekonomi, dari fakultas komputer, banyak dari tiap-tiap fakultas. Bahkan ada kor yang besar seperti itu. Saya sekolah di Universitas Kelabat, Unclub Manado waktu itu. Jadi disitulah mulai saya lebih tertarik, tapi sekali lagi belum percaya diri seperti itu. Dan
kalau mau dipilih saya lebih suka kegiatan yang outdoor, camping, naik gunung ini dan sebagainya ketimbang disuruh untuk menyanyi. Nah, waktu itu. Nah, seiring berkembangnya waktu saya sudah jadi pendeta dan saya ditempatkan juga di gereja yang kecil bisa dibilang jauh dari Jakarta lah seperti itu. Sebelumnya saya pernah pelayanan di Papua. Saya terakhir sebelum ke MT saya pelayanan di daerah Pelabuhan Ratu, jauh gereja kecil dan tidak ada kegiatan kor pemuda maupun remaja seperti itulah. Pada saat ketika saya masuk di MT sahabat pertama, ya waktu itu 21 Januari sahabat pertama saya masuk di MT, saya lihat anak-anak remaja ini di bawah pimpinan kornya Kak Kiti ini, kor remaja menyanyi waktu itu di acara pisah sambut pendeta waktu itu kan anak-anak menyanyi dan di situ saya luar biasa ini talenta gereja ini anak-anaknya dan saya itu mulai tersentuh. Makanya pada saat satu kali Natalia juga yang ajak saya waktu itu kan. Masa sih? Iya. Saya juga lupa ya. Natalia ajak begitu. Jadi nggak bisa mengelak nih terus. Ayo pendeta ikut. Awalnya saya masih bisa gak ya? Saya tanya dengan salah satu ketua jemaat namanya ketua Richard Manuru, saya bilang apa harus saya ikut kor pemuda ini? Iya pendeta, itu bagus sekali seperti itu supaya mendekatkan diri dengan orang muda. Tapi bukan karena paksaan, tapi saya ingin melatih diri bahwa Tuhan saya juga mau berkembang seperti itu. Artinya dalam menyanyi seperti itu kira-kira. Jadi itulah hal menarik juga. Nah mungkin ya ada juga di luar sana atau bahkan teman-teman orang muda, pemuda remaja yang mengalami sama seperti saya, seperti itu, yang merasa kurang bagus suaranya atau false lah seperti itu, tapi memiliki kerinduan untuk melayani dengan suara. Nah, bagaimana tips dari Natalia maupun Kak Keti untuk memberikan motivasi atau hal-hal yang dilakukan dalam menghadapi anak-anak pemuda remaja yang kurang percaya diri seperti itu. Oke, ini agak berat juga berat ya pertanyaannya. Bisa lah dijawab pasti. Tapi aku coba kulitnya nanti diperdalam sama Bunda Keti ya. Gimana gimana caranya kita membuat mereka lebih percaya diri ya. Kalau menurut pengalaman pendeta, jadi setidaknya di saat kita punya keinginan untuk melayani, ya di saat itu ya kita melayani. Masalah false atau enggak itu bisa kita latih. Ya kita latih setiap hari, karena kalau latihan itu kan tidak hanya terbatas pada saat jam choir ya. Tapi ya itu harus ada dari keinginan diri sendiri juga. Kita menyisihkan waktu kita untuk latihan setiap hari. Ya at least bisa 1 jam lah setiap hari, itu juga membantu nanti lama-lama jadi lebih sering. Kemudian selain itu kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang pastinya mendukung untuk pelayanan kita. Itu mungkin kurang lebih sih. Oke. Ya mungkin sedikit saya jadi teringat nih ya. Kalau dulu tadi saya sempat bilang bahwa di Philippines itu choirnya bagus-bagus sekali, ya, dan mungkin secara natural mereka sudah jago ya nyanyi ya, suaranya sudah bagus. Nah pada waktu kami di sana sebenarnya orang-orang Indonesia itu bukan orang-orang yang terbaik dalam bernyanyi ya, dan juga tidak banyak kita, sehingga saya ingat ada beberapa dari kami juga yang mungkin termasuk saya juga ya. Bukan yang pintar menyanyi, bahkan tidak bisa membedakan do re mi fa sol la si do seperti itu ya. Ya ini saya saksikan sendiri pendeta. Sehingga pada waktu tapi dia mau. Tadi kuncinya di situ. Tapi dia mau melayani dan dengan sedikit usaha lebih dan juga pastinya berdoa, motivasi dari teman-teman di choir juga gitu ya. Pastinya sekarang sudah bisa bernyanyi ya. Kemudian banyak juga cerita-cerita yang saya dengar di sana, yang salah satu terbaik suaranya di sana juga, kalau dia cerita ternyata
awalnya sama, fales nyanyinya gitu. Jadi mungkin seperti tadi Kanat bilang, yang penting mau ya Nat. Yang penting mau. Dan Setuju. sebenarnya saya mau mengarahkan pikiran kita ini adalah kita menyanyi itu karena sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita. Sehingga inilah yang kita bisa berikan kepada Tuhan, memuji nama Tuhan ya atas segala berkat-berkat yang sudah Dia berikan. Betul itu, jadi Kak. bukan masalah jago-jagoan ya. Masih banyak pasti yang lebih jago suaranya. Setuju. Ya, daripada saya gitu ya. Mungkin lebih mendapatkan pelajaran bernyanyi yang lebih baik begitu. Tapi mungkin yang saya mau tekankan ini adalah suatu bentuk kita ini mengembalikan pujian kita kepada Allah yang telah memberkati kehidupan kita. Amin. Seperti itu. Berarti bisa dibilang falsenya itu nggak usah terlalu dipikirin gitu. Yang paling pertama ya ketika sudah ada keinginan untuk melayani, kemudian jangan lupa sama ya berkat-berkat Tuhan itu tadi kan. Amin. Jadi timbul nih pertanyaan nih Kak. Apa tuh? Masih banyak ya pertanyaannya ya kayaknya. Enggak nih. Sebenarnya sih tujuan bernyanyi itu kan pasti ya bukan hanya udah nyanyi gitu, ya udah nyanyi, bukan hanya itu doang kan tujuannya. Mungkin ada nggak sih Kak tujuan lain dari bernyanyi itu tuh sebenarnya apa sih? Apakah prosesnya gitu yang harus kita jalani, harus kita hadapi, atau bagaimana dari sisi religiusnya? Kira-kira gimana Kak? Siapa dulu nih? Terserah dari mana saja. Silakan Bunda mungkin. By the way, jangan panggil Bunda dong Nat di sini. Oh iya, Kak Keti loh. Sorry ya guys. Jadi kalau sedikit saya share pengalaman ya, karena kebetulan ini saya di jemaat ini kan dipercayakan untuk melatih anak-anak dan masa-masa anak-anak sampai remaja awal ya dalam bernyanyi. Apakah saya jago bernyanyi? Tidak gitu ya. Awalnya saya terima ini juga karena saya pikir waduh kalau anak-anak ini sahabat siang lari-lari di gereja ini juga rasanya gimana ya gitu ya. Dan saya rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua di jemaat ini gitu untuk memastikan anak-anak ini juga jangan, hari Sabat itu bukan hari bermain lari-lari gitu. Setuju. Sehingga pada waktu itu dengan kemampuan yang sangat terbatas nih, saya juga sebenarnya dicemplungin juga ya untuk di sini. Tapi apakah saya ada pelatihan khusus untuk kondak? Sebenarnya nggak ada. Voice sedikit-sedikit lah gitu. Jadi yang tadi tujuannya ya, iya Kak, betul. Samsi ya. Kalau saya pribadi, kalau saya bawa ke anak-anak, ada hal yang menarik nih. Yang saya mau tekankan di sini adalah banyak juga nih anak-anak yang mungkin dipaksa sama orang tuanya, ya. Kamu harus latihan gitu, kamu harus ikut. Padahal mungkin anaknya kalau saya tanya mau nggak mau Kak sebenarnya, gitu ya. Kemudian juga ada yang memang ya itu terpaksa. Kemudian ada mereka mau hadir di situ, tapi sebenarnya pengen ngobrol sama temannya. Sebenarnya bukan pengen bernyanyi. Pengen ketemu temannya lah gitu. Pengen ya, ketemu Kak? temannya yang ada pada waktu jam latihan ngobrol lah ya gitu. Satu tujuan yang mungkin saya coba tanamkan ke anak-anak mumpung mereka masih kecil, itu adalah yaitu tadi yang saya bilang. Kita harus memahami artinya ngapain nih kita di sini. Choir ini ada ngapain? Kita berlatih nih sebenarnya buat apa? Buat siapa? Gitu ya. Buat siapa? Jadi saya sempat kalau di core anak-anak tuh kita mungkin latihannya nggak terlalu lama ya, tapi saya usahakan ada entah itu kuis Alkitab, entah itu pembahasan Alkitab, itu selalu ada. Karena apa? Karena saya pengen anak-anak ini memahami kalau kita bernyanyi itu memuji Tuhan. Siapa? Mereka harus mengenal Tuhan ini dulu kan, supaya mereka bisa kalau saya memuji Tuhan itu karena hidup saya sudah diberkati. Amin. Ya, saya selalu tanya, kalian sehat-sehat sampai ke gereja di sini gara-gara siapa? Dan mereka tahu gara-gara Tuhan, gitu ya. Kalian bisa sekolah atau mungkin bisa punya handphone ataupun apapun yang kalian punya itu dari siapa?
dari Tuhan. Ya, sehingga kalau kita semuanya berkat dari Tuhan itu banyak sekali, gimana sih seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan? Amin. Bagaimana cara kita menyanyi? Iya. Ya, karena nggak gampang juga ya untuk anak-anak itu bisa diam, tertib dalam bernyanyi, atau cara menyanyinya mungkin seadanya aja gitu, males-malesan gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya pengen coba tanamkan juga, bahwa mereka harus paham tujuannya menyanyi itu apa gitu. Suara ya anak-anak itu Ya sudah wajar lah gitu ya. bagus kok suaranya gitu ya. Tapi bagaimana caranya bernyanyi, mungkin lagu yang mereka tahu di luaran sana dengan bernyanyi memuji Tuhan. Bedanya seperti apa? Tapi banyakan yang antusias ikut junior choir itu atau banyakan yang nggak antusias, Kak? Mungkin saya mungkin 50-50, mungkin lebih banyak sekarang yang antusias ya, karena saya sudah kombinasikan dengan tadi belajar Alkitab, diskusi atau kuis Alkitab. Mungkin mereka lebih semangat latihan, datang on time karena kuisnya, kuis Alkitabnya gitu ya. Tapi buat saya nggak masalah. Karena apa? Karena mereka lebih mengenal Tuhan gitu. Bahkan saya dulu kerjasama dengan pendeta muda gitu ya, untuk pendeta kasih satu sesi lah, bahas apa gitu, dan saya kasih kuis gitu ya. Itu yang buat saya lebih penting, sehingga pada waktu mereka bertumbuh, pada waktu mereka menyadari mereka punya Tuhan yang luar biasa, dengan sendiri, nggak usah dipaksa-paksa, pasti nanti join sama core-nya Nat. Keren banget. dengan sukacita mereka akan bernyanyi ya, dan itu tantangannya ya Nat ya. Saya nggak tahu nih Natalia gimana. Jadi buat semua bapak ibu yang mungkin punya anak-anak yang masuk umurnya sama junior choir, bisa langsung gabung kali ya. Waduh, Kak. ini promosi ya. Sekalian karena banyak programnya tadi didengar. Iya dong, seru-seru ya pastinya. Betul. Luar biasa. Tadi jawaban Kak Kety itu udah sempurna lah menurutku. Mungkin aku mau menambahkan sedikit. Kalau tadi kan itu sebagai salah satu sarana untuk kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita gitu kan. Amin. Salah satunya juga selain kita sudah diberkati, maksudnya sudah apa ya namanya ya, sudah memaintain hubungan kita dengan Tuhan, pastinya dengan sesama kita. Jadi di choir ya selebihnya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin itu sih yang bisa ditambahkan. Oke, luar biasa ya. Jadi memang sekali lagi bukan orang yang luar biasa yang terbentuk, tetapi orang yang mau belajar Tuhan akan pakai, gunakan menjadi yang luar biasa dalam pelayanan. Intinya mau dulu seperti itu ya, dan ternyata ada banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan ya kalau berdasarkan dari perbincangan kita pada saat ini, bahwa melayani Tuhan itu ada banyak cara. Melayani Tuhan bisa dengan dilatih, belajar dan sebagainya, dan kita percaya bahwa semoga melalui Kor Pemuda Remaja dan dapat membawa anak-anak muda gereja kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kira-kira begitu ya, Samsi? Iya. Saya sih sebenarnya jadi teringat di pendeta. Kalau misalnya kita mau melayani bernyanyi, itu bukan karena kita capable, tapi karena kita apa ya namanya ya, available kali ya. Iya. Ada setuju. Jiwa kita yang mau bersedia gitu, ada kemauan. Itu sih sesuatu yang jadinya bukan membuat kita kayak gak mau gitu untuk melayani. Malahan jadinya karena kita mau, ya pasti Tuhan bisa memakai kita untuk kita bernyanyi. Jadinya kita diberikan talenta itu. Cuma harus diingat juga pendeta, ini karena saya juga pernah mengikuti choir ya. Jadi sama konduktor saya waktu itu. Oh, kalau sekarang Kak Samsi udah gak ikut choir ya? Maksudnya ini choir yang pernah saya ikuti Kak. Iya. Masih ikut choir. Memperjelas ya, Natalia ya. Cuma saya jadi lupa kan mau ngomong apa nih tadi. Apa ya? Jadi lupa saya. Konduktor dulu. Iya. Pernah mengikut choir. Iya, tapi saya jadi lupa nih pendeta. Belum muncul lagi nih.
Ayo, ayo. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Aduh, Apa lupa saya ya? pendeta. Sambil pikir ya. Iya. Mungkin nanti akan ingat, nggak apa-apa nanti lanjut lagi. Nah, kalau begitu nih, kan Natalia sebagai pemimpin kor pemuda, baru Kak Keti sebagai pemimpin kor junior seperti itu. Apa harapan? Kira-kira harapan kepada orang-orang muda di dalam pelayanan, khususnya dalam kor ini ya, seperti itu. Apa harapan ke depannya, dan sekaligus mungkin boleh memberikan ajakan kepada anggota-anggota pemuda remaja gereja kita kan, untuk boleh dapat lebih giat lagi mungkin, dan hilangkan atau lawan rasa malas itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan harapan-harapan dan motivasi ke depannya. Aduh, jadi bingung nih. Harapannya yang pasti tetap mau semua pemuda-pemuda di gereja itu aktif ada di dalam gereja sampai sore hari, itu pastinya ya, aktif melayani. Dan itu juga tantangannya ya, Kanat ya. Iya betul Kak. Apalagi pemuda itu kan ya banyak lah keinginan-keinginan di luar. Kayaknya keinginan dunia tuh lebih menarik dibandingkan di dalam gereja sendiri kan. Ya itu salah satu harapannya, kita bisa sama-sama semuanya aktif di gereja melayani. Kemudian semua teman-teman itu ya bergabung di choir, kita saling menguatkan, saling melayani, saling bernyanyi. Mungkin itu sih salah satu harapannya. Jadi buat teman-teman pemuda, siapapun, dimanapun, mau di MT ataupun di luar MT, itu bisa bergabung juga sama kor pemuda di MT Haryono 1. Puji Tuhan. Gini Jadi tuh. tidak terbatas hanya anggota jemaat MT Betul, saja ya. betul. Iya. Karena kita juga Kor Pemuda MT Haryono 1 sendiri, kita ada anggota yang memang di luar MT juga. Dan itu bergabung bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kak Keti, bagaimana? Harapan ya. Iya. Ya tadi mungkin kalau harapan ini memang datang dari tantangan juga ya. Nat tadi seperti Nat sudah share juga bahwa anak muda mungkin susah tinggal di gereja, sama juga dengan anak-anak atau anak-anak remaja ya, banyak aktivitas lain yang lebih menarik buat mereka ya. Tapi harapannya adalah ya mereka bisa tertarik dan mereka bisa melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan ini sebenarnya nggak tertutup pada choir ya. Sebenarnya nggak tertutup pada choir. Ya, mereka bisa menggunakan talenta solo ataupun bikin grup juga gitu ya. Tapi yang mungkin harapannya itu adalah kembalikan, mari kita pujilah Tuhan gitu ya. Karena apa? Karena ya kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya tanpa Tuhan, seperti itu kan ya. Jadi kalau kita sering bilang pelayanan seperti itu, mungkin kita harus pahami juga maksudnya melayani Tuhan. Atau kita sering kan bilangnya, saya mau pelayanan nih ke sini, saya mau pelayanan ke sana gitu ya. Tapi sesungguhnya esensi dari pelayanan kita itu apa? Apakah hanya sekedar wah bisa bareng Nat nih, bisa ke gereja yang lain dengan teman-teman, ketemu teman, dan itu atas nama pelayanan? Mungkin nggak ke sana sih gitu ya. Bahkan dalam kita bernyanyi bagaimana message-nya, inti dari lagunya itu ya, Nat, yang kita sampaikan gitu. Sehingga bukan wah Natalia keren, wah Samuel keren, atau wah pendeta keren gitu ya. Bukan pendetanya, bukan Natalianya, tapi adalah Tuhan gitu. Itu tantangan tersendiri. Jadi bukan kemampuan kita pada waktu kita bernyanyi, nyanyi dengan simpel aja, dengan rendah hati, bahwa semuanya ini adalah pujian yang kita balikan kepada Tuhan. Jadi bukan menunjukkan kehebatan ya pada waktu kita bernyanyi, seperti itu. Amin. Jadi sangat luar biasa sekali perbincangan kita pada malam ini ya. Iya, pendeta. Betul banget, pendeta. Jadi terima kasih untuk Natalia dan Kak Keti yang sudah boleh dapat mengisi acara podcast kita pada malam ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Iya.
Kayaknya kan? kita pendeta ngobrolnya baru 5 menit kali ya. Iya. Kurang Masa panjang sih, gitu. Sam? Soalnya saya masih penasaran nih. Masih penasaran. Masih ada pertanyaan? Penasaran. Boleh, masih Iya. ada 2 jam lagi durasinya. Waduh, kok saya Nanti- deg-degan ya? nanti bisa japri aja. Oke. Pendeta, sedikit pendeta. Kalau Oh, iya. boleh saya sedikit Boleh. aja nih saya Iya. tambahkan. Ini berdasarkan pengalaman lagi ya. Pengalaman. Silakan. Pengalaman bahwa sebenarnya kalau kita ikut singing group atau dalam bentuk apapun, choir ataupun Small small group atau apa, pastikan sebenarnya ini bukan hanya sekedar singing group, Iya. tapi ini adalah religious group. Ya, ini adalah sarana penginjilan. Saya adalah saksi hidup. Saya dari core Ya. saya mendapatkan bukan dari doktrinnya, tapi dari pengalaman yang saya perhatikan. Waduh, luar biasa ya kalau Ya. melayani Tuhan gitu. Suara bagus enggak? Suara saya enggak bagus. Tapi berpartisipasi, saya experiencing kasih Tuhan itu seperti apa. Jadi pastikan core siapapun ya yang mungkin seperti Kak Nat memimpin choir gitu atau mungkin sebagai pemimpin dalam grup-grup kecil bernyanyi gitu ya, pastikanlah ini semua adalah sebenarnya religious group. Fokusnya adalah Tuhan dulu. Suara itu pasti Tuhan bisa kasih jauh lebih bagus. Gampang lah Tuhan kasih ya Kak ya. Iya, karena sering kan kita kadang-kadang wah nggak siap nih nyanyi, tapi begitu nyanyi kok bisa aja ya gitu. Tapi tentunya mungkin bisa di underline juga dengan usaha ya Kak. Ya betul. Jadi Oh, iya. bukan dengan gampang, dengan mudah kita berpikir ya udahlah dikit-dikit nanti Tuhan yang tambahkan. Tentunya kita ada usaha juga dari diri sendiri. Betul. Dan tentunya dalam pelayanan bernyanyi pasti ada sukacita sesuai dengan tema yang kita Amin. bahas. Haleluya. Luar biasa. Sukacita melayani Tuhan. dengan suara. Ya, melayani Tuhan dengan suara. Amin. Amin. Jadi biarlah anggota jemaat MT Herones 1 juga maupun anggota jemaat yang lain dimanapun berada yang menyaksikan siaran podcast ini boleh dapat merasa dikuatkan ya juga bahwa mulai saat ini, mulai detik ini juga hai orang muda dan remaja dimanapun berada, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan saya nggak bisa menyanyi, suara saya fals, ini itu dan sebagainya. Tapi berdasarkan tadi perbincangan kita bahwa ternyata apabila kita mau, intinya mau dulu, ada kemauan, ada kerinduan untuk melayani, ada usaha seperti itu kan, Ya, betul. maka Tuhan akan menyempurnakan artinya yang tidak sempurna Ya. itu. Amin. Ya, Amin. kiranya Tuhan memberkati. Dan kembali kami ingin mengajak kepada para sobat podcast Ngepray dimanapun berada, jangan lupa untuk boleh dapat tetap saksikan tayangan podcast Ngepray pada episode-episode selanjutnya. Sebelum kita akan tutup dengan doa, kita akan membacakan ayat terlebih dahulu. Silakan Samsi. Terdapat di mana pendeta? Kita akan Lu kayak ini ya. kita buka dalam Mazmur 150 ayat 6. Mazmur Ya, 150 ayat 6. 6. Padahal tadi kayaknya Kak Samsi udah siap dengan bahasa Inggris deh. Oh iya, pengennya bahasa Inggris ya. Oh my god. Boleh juga. Oke, saya baca ya pendeta. Ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita akan akhiri podcast kita pada saat ini dengan kita berdoa, dan saya sebagai host juga rindu untuk mendoakan sobat Ngepray dimanapun berada saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel kita dan maupun melalui media sosial kita lain, ada dari TikTok, ada Instagram juga, dan YouTube channel dan lain sebagainya. Jadi tetap pantengin terus, dan mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, saat dimana ketika Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa ada banyak cara Tuhan dapat memenangkan jiwa-jiwa, salah satunya melalui talenta dalam menyanyi ini. Tuhan tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas, tetapi kami rindu untuk melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mampukan kami untuk memiliki suara yang baik, agar kami dapat memberikan nyanyian puji-pujian yang terbaik hanya untuk
hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Sobat Ngepray yang saat ini menyaksikan tayangan podcast saat ini. Biarlah dimanapun berada, kiranya Tuhan juga akan memberkati, menyertai dalam setiap pelayanan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Biarlah Engkau akan memberkati setiap anak-anak muda Tuhan, setiap umat-umat Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah kiranya KOR Pemuda Gereja MT Haryono 1 maupun KOR Remaja Pemuda MT Haryono 1, bahkan KOR orang dewasa dan hal-hal lain-lain dalam kegiatan musik yang ada di gereja ini, biar juga Tuhan akan senantiasa berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan sertai selalu. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan harapan kami. Jadilah kehendak-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Jadi kami pamit undur diri. Sebelum pamit undur diri, Kenapa mungkin tuh, Kak? Pendeta sama Samsi boleh ajarin kita berdua nggak sih tadi apa kepanjangan podcast Ngepray? Iya. Podcast Terus Ngepray. tadi Sama-sama. bagaimana Oh tuh iya. Iya. Ngepray, ngobrol bareng pemuda remaja. Jadi gini pasti. Ngepray, Ngobrol bareng pemuda remaja Advent santuy. Kita Oke. coba ya. Coba Kita ya. sama ya. Checklist. Santuy. Oke, kita Oke. mulai. 2, 3. Ngepray, Ngobrol bareng pemuda remaja Advent santuy. Sampai jumpa di episode jumpa berikutnya. lagi di episode selanjutnya.